Ngobrol kuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kali ini tamunya spesial banget nih dari podcast kita. Iya. Mungkin langsung perkenalan aja ya. Langsung perkenalan. Iya, perkenalan dulu nggak? Biar teman-teman langsung tahu nih siapa gitu. Perkenalan diri atau sampai yang memperkenalkan? Alangkah baiknya Oh, langsung dari iya. ini ya. Ada formatnya nggak nih? Nggak ada. Iya. Udah simple aja. Perkenalkan, saya Mahdi. Saya mahasiswa hubungan internasional UIN Sunan Ampel Surabaya. Sekarang saya semester 6. Semester 6 ya. Ulangin dulu deh. Iya. Kenapa aku bilang tamu spesial? Karena Kak Mahdi ini salah satu demisioner Kahima ya? Benar. Demisioner Kahima HI periode 2021-2022. Makanya aku bilang ini tamu yang spesial di podcast kita. Karena kita bakal bahas tentang kepemimpinan. Tapi yang membedakan adalah kepemimpinan ini ala Kak Mahdi. Kepemimpinan ala Mahdi. Ala Mahdi. Ya, jadi langsung aja nih. Iya, langsung aja. Iya. Jadi Kak Mahdi ini kan pernah memimpin. Kita bahas tentang kepemimpinan. Ini awal mulanya langsung pas masuk kuliah langsung pengen jadi ketua hima atau memang dari sejak dini dilatih jadi ketua gitu? Jadi pemimpin ya? Enggak, jadi gini sebenarnya kita kan kalau kita memahami diri kita sendiri, kita itu adalah pemimpin atas diri kita sendiri kan, benar nggak? Benar. Jadi sebenarnya belajar kepemimpinan itu sudah dari kecil. Bagaimana kita memimpin at least diri kita sendiri gitu. Terus ketika kita beranjak dewasa, maka kepemimpinan itu bisa kita asah, bisa kita latih dengan mengikuti organisasi-organisasi ataupun komunitas gitu. Lalu pertanyaannya tadi gimana? Ini awal mulanya Langsung jadi ujuk-ujuk. iya ujuk-ujuk. Aku pengen jadi ketua atau memang dari sejak proses dari SMK udah mulai terlatih menjadi seorang pemimpin atau gimana? Iya, jadi sebenarnya aku udah berorganisasi itu sejak SMK dulu. Aku di SMK itu menjadi mengikuti organisasi OSIS. Selain organisasi OSIS, aku juga mengikuti klub robotika. Jadi kayak komunitas itu, klub namanya Elite Robotika. Nah, di sana itu sejak SMK itu saya mulai membangun kepemimpinan saya di sana dengan berbagai acara yang saya ikuti juga, kepanitiaan dalam suatu acara. Selain itu, saya membangun kepemimpinan saya pada waktu itu. Saya juga menjadi ketua kelas selama 3 periode. Selama 3 periode. Jadi SMK kelas 1, SMK kelas 2, dan SMK kelas 3 ketua kelas sama satu aja gitu ketua kelas. Bukan karena nggak mau ganti, tapi teman-teman yang menyuruh gitu. Yang pertama saya dicalonkan untuk menjadi ketua kelas. Itu untuk yang kelas satunya kan. Ketika kelas 1 dicalonkan, menang suara saya, akhirnya saya menjabat sebagai ketua kelas dalam 1 tahun. Di tahun kedua ternyata teman-teman minta langsung, jadi gak usah ada pemilihan gitu langsung. Sudah ketua kelasnya mau aja gitu. Akhirnya selama SMK itu saya menjabat ketua kelas itu selama 3 periode gitu. Jadi di SMK itu saya juga belajar kepemimpinan di sana juga. Emang sih kalau orang menganggapnya itu kayak remeh gitu, ketua kelas itu. Tapi menurut saya itu sebagai suatu indikator baik bahwa kepemimpinanku di periode itu, di tahun itu bagus. Makanya kan sampai di tahun selanjutnya itu masih aku yang sampai 3 periode. Sampai 3 periode. Selain itu
saat SMK, kepemimpinan yang saya bangun itu ketika saya bisa mengumpulkan teman-teman untuk belajar bersama lolos SBMPTN. Lolos SBMPTN. Kan kita kan anak SMK sih, aku kan SMK. Anak SMK itu orientasinya itu bukan kuliah, tapi orientasinya itu kerja. Iya benar. Iya teman-teman juga. Orientasinya kerja, tapi aku pengen mengubah perspektif itu. Maksudnya nggak selalu anak SMK itu setelah lulus kerja. Iya. Anak SMK itu masih memiliki peluang loh untuk kuliah gitu. Tapi gimana kembali ke diri kita sendiri, mau nggak untuk berjuang gitu. Nah akhirnya saya kayak membangun suatu kelompok circle itu untuk membahas dan belajar bareng terkait SBMPTN ini. Saya waktu itu udah mengikuti belajar online, adalah belajar online kuning boleh nyebut nggak apa? Boleh. Waktu itu saya ikutan Zenius, pasti pada tahu kan Zenius. Saya ikutan Zenius, saya belajar secara mandiri melalui online. Saya mengerjakan seluruh bank soalnya itu, bank soal. Terus ilmu yang saya dapatkan itu saya berikan ke teman-teman circle tadi itu yang berjuang. Total itu ada sekitar mungkin 5 anak, 5 kalau nggak 6 anak yang ada di circle saya itu yang berkomitmen untuk kuliah. Nah dari 6 ini, alhamdulillah yang nggak kuliah cuma 1. Semuanya lolos SBMPTN. Jadi 6-6-nya lolos semua. 6-6-nya itu lolos SBMPTN semua. Keren. Itu ada yang lolos di ITS, ada yang masuk di Ubaya, ada yang masuk di UTM gitu. Ya berkat apa sih? Ya berkat ada circle kemarin, ya circle waktu itu pada waktu itu. Dan saya menginisiasi adanya circle itu gitu. Jadi secara tidak langsung Kak Mahdi ini mewadahi teman-teman untuk lolos SBMPTN. Ya seperti itu. Karena teman-teman pada waktu itu motivasi untuk kuliahnya itu kurang, sedangkan yang tinggi itu aku gitu. Jadi aku gimana caranya biar teman-teman itu ikutan motivasi bisa kuliah gitu. Teman-teman waktu itu apa motivasinya ya? Setelah SMK udah kerja kuliah gitu. Sekolah kerja. Iya, tapi aku mencoba untuk memotivasi mereka lebih dengan dengan buat circle itu tadi, circle belajar. Juga kita biasanya itu hari Minggu itu belajar terkait mentoring, kayak mentor sebaya gitu. Misal aku udah paham nih terkait masalah sosiologi gitu. Nah, aku ngajarin ke teman-teman sosiologi itu ini. Jadi secara langsung kan ilmu yang kita pelajari ketika kita ajarkan itu kan akan melekat juga terhadap diri kita gitu. Terus di SMK itu aku mulai belajar kepemimpinan di sana itu tadi. Setelah SMK aku kuliah gitu, kuliah di kampus kita tercinta, UIN Sunan Ampel Surabaya. Di kampus 2 di UIN Sekuler ya, UIN Sekuler, bukan di UIN Agamis bukan. Iya. Di situ pada semester pertama, semester awal itu aku ikutan open recruitment IROS, kepanitiaan IROS, International Relation Olympic Sport gitu. Di sana aku masuk di divisi acara gitu. Acara. Sana aku banyak belajar karena di sana aku juga dimarahin wasit, dimarahin orang lain dan lain-lainnya. Itu Friend juga dimarahin. Ya, dimarahin pada waktu itu karena ada kesalahan itu. Bener-bener kayak stres pada waktu itu jadi si acara. Tapi itu ya ternyata yang membangun aku gitu loh, yang membangun pola pikirku, membangun mentalku gitu. Di semester pertama IROS,
Lalu ketika semester 3 aku di organisasi internal mengikuti Himahi. Di tahun pertama menjabat sebagai staf di Domestic Affairs, lalu di tahun kedua baru menjabat sebagai presiden. Tapi bukan hanya mengikuti organisasi internal aja. Selain organisasi internal, pada saat kuliah aku juga mengikuti organisasi eksternal. Organisasi eksternal kampus seperti Young Top Surabaya gitu. Di Young Top Surabaya di periode pertama aku menjabat sebagai staf public relation. Lalu di periode kedua di tahun kedua aku menjabat sebagai direktur marketing and communication gitu. Terus itu menurutku suatu pencapaian lah, bisa naik tingkat yang sebelumnya sebagai public relation staff, terus naik menjadi direktur marketing and communication gitu. Dari organisasi itu yang mengajarkan aku tentang kepemimpinan itu, jadi nggak ujuk-ujuk pengen jadi ketua hima tanpa adanya fondasi sebelumnya. Jadi fondasi itu sudah dibangun sebelumnya, terus pada waktu hari H teman-teman ini mendukung aku untuk naik gitu ya. Dijalankan langsung gitu. Bahkan sebenarnya kalau bisa tanya sih ke teman-teman seangkatan saya 19, coba tanya pada semester 1 itu masih ya, teman-teman udah manggil aku kayak apa ya, pres gitu. Udah manggil aku kayak pres gitu. Kalau kalian coba kalau ketemu Yasir, langsung angkatan 19 gitu. Jadi aku ini kayak the next Kahima pada waktu semester pertama itu pada gitu. Dan alhamdulillah ya ketika semester 3 berikutnya saya didukung oleh teman-teman sahabat-sahabat untuk naik menjadi Kahima. Keren. Jadi emang jiwa kepemimpinannya itu sudah tertata sebelumnya. Sebelum masuk kampus sudah ada organisasi. Benar-benar. Jadi gak semena-mena langsung jadi seorang jadi pres gitu ya. Tapi by the way nih Kak Mahdi, jadi pres itu enak gitu. Jadi seorang pemimpin enak gitu. Kan banyak. Sebelum itu motivasi aku jadi pemimpin juga aku pengen nyamain dengan nama aku sih. Nama kan Mahdi. Mahdi apa artinya? Mahdi ya juga sebagai seorang pemimpin. Mahdi juga sebagai seorang yang menunjukkan ke jalan yang benar. Berarti itu ya namanya nama adalah doa itu. Iya, benar. Nama adalah doa dan aku sangat meyakini itu. Sangat meyakini terkait namaku itu. Bener-bener aku kayak bersyukur punya nama Mahdi. Beneran. Karena dengan nama itu juga itu menjadi motivasiku untuk menjadi the real Imam Mahdi gitu. The real Imam Mahdi gitu. Iya gitu. Makanya meskipun di kepanitiaan kadang aku bukan sebagai bukan sebagai anggota divisi, kadang aku jadi koor acara gitu. Ya itu sih motivasiku, pengen merepresentasikan Imam Mahdi lah. Motivasi terakhir lainnya gitu. Terus enaknya jadi seorang pemimpin itu gimana? Ya jelas jadi seorang pemimpin ada enaknya, ada juga banyak gak enaknya. Ada enaknya, banyak gak enaknya gitu. Jadi lebih banyak gak enaknya daripada enaknya gitu. Ya. Iya sih, tapi keenakannya sedikit itu rasanya itu besar sih, tapi keenakannya sedikit itu. Kalau menurutku pemimpin itu legend is legend. Legend is legend. Artinya pemimpin itu sengsara gitu. Kok bisa gitu? Iya, karena seorang pemimpin itu dia itu harus bisa mengakomodir seluruh anggotanya gitu. Seorang pemimpin itu rela
membentengi atau melindungi daripada seluruh anggotanya. Itu pemimpin gitu. Jadi pemimpin itu ya satu juga, sengsara juga gitu. Kalau anggotanya butuh apa ya mau nggak mau pemimpin ya apa ya, kalau nggak punya ya keluar aja ya gitu. Mas jangan begitu, kamu keraskan. Enggak gitu. Ada apa namanya, kalau nggak ada apa nih, nggak ada sambatnya pemimpin ya kita kan akhirnya nggak enak gitu. Akhirnya kita ngeluarin apa gitu, lebih berkorban lebih lah sebenarnya pemimpin itu. Selain itu pemimpin juga dia banyak mengorbankan waktunya sebenarnya di kayak di perkuliahan dan lain itu sih. Jadi kalau seorang pemimpin itu gak cuma nyuruh kamu ke barat, kamu ke timur gitu ya? Ya itu bedanya pemimpin sama bos. Apa bedanya? Bedanya leader sama bos. Kalau bos itu cuma nyuruh aja, kalau leader itu mencontohkan gitu. Kalau pengen jadi bos. Kalau bos itu dia itu jalan sendiri sedangkan anggotanya di belakang. Tapi kalau leader itu pemimpin dari nakodanya itu, petunjuk dari nakodanya itu. Kalau leader, makanya kan the great leader, maksudnya pemimpin yang baik itu bisa dan mampu menciptakan pemimpin-pemimpin lainnya gitu. Jangan sampai dia menjadi pemimpin atas dirinya sendiri dan tidak mau menciptakan pemimpin-pemimpin lainnya, karena pada hakikatnya suatu kepemimpinan itu punya masa, dan pada saat masa itu ya dia pasti akan lengser. Nah ketika kelengseran dia kan harus ada yang mengisi. Nah pemimpin yang baik sudah mempersiapkan kita di siapa yang akan mengisi itu tadi. Iya. Selama Kak Mahdi jadi pemimpin, itu gimana? Situasi kuliahnya itu gimana? Maksudnya kocak kan? Soalnya kan seorang kita ikut organisasi aja kadang terteter gitu ya, masalah pembelajaran di perkuliahan. Apalagi seorang pemimpin yang mungkin sibuknya minta ampun, melebihi seorang anggota. Itu gimana? Kak Mahdi untuk memanage waktunya? Ya, saya tetap meyakini bahwa seluruh pilihan itu pasti dibarengi dengan suatu konsekuensi. Pilihan apapun itu ada konsekuensi yang mendampinginya gitu. Kamu memilih untuk pulang malam, pasti ada konsekuensi di samping itu. Kamu memilih untuk pacaran, pasti ada konsekuensi di samping itu. Kamu memilih untuk tidak pacaran juga ada konsekuensi di samping. Konsekuensi itu selalu mendampingi sebuah pilihan gitu. Nah, konsekuensi yang pilihan yang saya pilih yaitu menjadi ke Kahima, jelas konsekuensinya adalah waktu saya yang bukan terbuang ya, waktu saya yang banyak terpakai gitu untuk Hima gitu. Nah, konsekuensi lainnya ya di kuliah, pada saat itu ya kuliah saya biasa-biasa aja gitu. biasa-biasa aja, asal absen udah aman gitu. Kayak aktif-aktif banget gitu enggak. Karena ya nggak bisa seperti itu juga, nggak bisa terlalu aktif ya gitu. Itu sih. Tapi waktu itu saya masih bisa ngejaga sih antara organisasi sama kuliah gitu. Tapi di kuliahan nggak seaktif banget gitu, nggak seaktif banget. Ya sekedar absensi, presentasi gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, Kak Mahdi ini kan udah semester 6. Nah, otomatis banyak organisasi-organisasi yang mungkin sudah ditinggalkan gitu ya. Mungkin hanya menyisakan beberapa organisasi. Nah, selama semester 6 ini kesibukannya apa, Kak? Apakah hanya mengatur skripsi? Iya. Jadi di semester 6 ini saya kesibukannya itu ada organisasi internal, Sema Visip
itu. Terus kesibukan lainnya ya kuliah, terus magang. Magang juga di semester 6 itu magang juga. Terus ya itu aja sih kesibukannya sih. SMA FISIP, organisasi SMA FISIP, terus magang, terus kuliah, itu aja sih. Karena saya ada KKN, saya sudah konversi karena program dari pengabdian kita. Oh gitu. Iya. Tapi nih ya, kalau KKN anak HI itu gimana? Karena kan HI kita belajar teori-teori, terus belajar ya tentang HI. Nah, untuk KKN-nya itu seperti apa? Apa sama dengan KKN dengan prodi-prodi yang lain biasanya? Ya tentunya sama kan. Tridharma perguruan tinggi ya termasuk pengabdiannya, dan pengabdian itu semua, maksudnya Tridharma perguruan tinggi itu ya di semua univ di seluruh Indonesia mengenai Tridharma perguruan tinggi dan pengabdian terhadap masyarakat salah satunya. Nah, bentuk pengabdiannya itu hampir sama semua, mirip-mirip, tidak membedakan. Misal saintek ataupun anak hukum dan lain nggak ada bedanya gitu. Pengabdiannya tetap sama seperti itu. Mungkin bedanya di program kerja mungkin ya. Kalau anak-anak hukum paling ya pengabdian masyarakat kayak memperbaiki, mengedukasi masalah hukum mungkin gitu sih. Kalau karena anak FISIP ya terkait sosial. Gitu. Tapi nggak ada perbedaan yang signifikan sih terkait pengabdiannya masing-masing fakultas. Ini Kak, saya mulai pikirin nih, soalnya kan dari semester 1, semester 2 otak ini kan mulai pusing gitu kan. Teori-teori yang apa ya, yang diajarkan di HI. Nah, sampai kan udah sampai semester 6 itu gimana ceritanya? Apa ya? Apakah kita sama yang pernah pusing juga seperti semester sekarang ini saya gitu? Ya jelas lah, pernah pusing lah, pasti lah. Mana mahasiswa yang pernah pusing gitu. Apalagi kemarin itu ketika menjabat sebagai ketua HIMA ya pusing juga mikirin HIMA, pusing juga mikirin kuliah juga gitu. Tapi untuk apa ya, terkait tugas-tugasnya itu kalau di semester akhir itu agak berkurang, jadi nggak seberat semester awal yang review itu wajib 6 kali review. Kalau zaman aku kemarin pernah sampai 3.000 kata. 3.000 kata, gila sih. 3.000 kata. Tapi mendekati semester akhir, kesibukan tugas itu sudah mulai sedikit. Tugas ya cuma bikin review aja. Bahkan tugasku apa sih ya? Nggak ada, tugasnya cuma presentasi. Oh, di semester 2 ini? Iya, semester 2 ya cuma kuliahmu tuh presentasi. Terus habis gitu tugasnya nanti mungkin disuruh bikin proposal penelitian gitu. Nggak ada kayak tugas suruh nge-review apa-apa, udah nggak ada, udah dari semester 2. Dan yang diajarkan memang mulai dari awal sampai terakhir HI ya tentang teorinya tetap ada gitu. Semester 6 juga teori? Semester 6 juga teori juga. Di semester 6 ada metodologi integratif. Apa itu? Jadi metodologi integratif itu dimana kita itu wajib menggabungkan antara keislaman dengan keilmuan gitu. Keilmuan dengan keislaman kita integrasikan. Di mata kuliah itu kita membahas fenomena HI tapi dengan kacamata Islam. Pasti dengan kacamata Islam. Tuh. Dan itu adalah salah
salah satu hal yang saya cintai di Winsa ini gitu sebagai pembeda antara HI Winsa dengan HI lainnya gitu. Oh, apa yang membedakan? Yang membedakan HI yang lain. Yaitu terkait integrasinya antara keilmuan dengan keislaman. Itu keren banget itu. Hal-hal yang belum aku ketahui, ternyata aku ketahui ketika di HI Winsa ini. Seperti apa ya, terkait di HI kan ada yang namanya perang, aturan perang dan lain. Ternyata jauh sebelum aturan perang yang udah diatur di konvensi Jenewa, Islam sudah membuat aturan tersebut, aturan-aturan perang itu. Jadi banyak teori-teori HI atau peraturan-peraturan perang, peraturan lain terkait kemanusiaan juga itu ternyata mengadopsi kepada Islam gitu. Itu yang menurutku wow gitu. Ternyata yang spesial dari HI Winsa. Yang spesial dari HI Winsa itu keren gitu kayak. Ternyata keren ya. Ternyata kalau kita berislam itu ternyata Islam ini apa ya? Ternyata menyeluruh ya. Sampai ke HI itu ada, sampai ke matematika itu ada, dan lain-lain itu ada gitu. Bahkan seorang Rasulullah sendiri adalah seorang diplomator ulung gitu. Baik diplomasi secara lisan maupun diplomasi secara tulisan gitu. Rasulullah pada zaman itu diplomasi kepada raja-raja dengan tulisan, seperti mengirimkan pesan kepada kerajaan-kerajaan. Selain itu juga berdiplomasi secara lisan dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sana, mempersatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, membuat suatu pemerintahan yang yang baik dengan adanya Piagam Madinah ini tadi, yang mana orang muslim juga bisa hidup damai di dalamnya itu. Ya, terus nih ya, kalau di HI Winsa itu kan namanya juga Winsa kan, Universitas Islam gitu. Nah, ada yang tanya nih tadi ya, apakah Kristen itu juga boleh masuk Winsa gitu? Maksudnya anak Islam gitu. Sebenarnya memang ada yang tanya ke aku. Dia itu anak UNER dan kebetulan dia itu non Islam gitu. Dia tanya terkait HI di Winsa itu gimana gitu ya. Aku jelasin HI di Winsa itu diintegrasikan mulai dari semester 1 sampai semester 6 itu mesti mengintegrasikan gitu. Kalau kita bicara tentang perdamaian dalam perspektif Islam gimana? Baik, bicara perang perspektif Islam gimana? Berbicara masalah diplomasi dalam Islam gimana juga? Tetap harus ada Islamnya. Dan itu ternyata bagi sebagian orang di luar sana itu sesuatu yang keren gitu. Sesuatu yang keren gitu. Dan dia tanya gitu, bisa nggak kalau non-Islam kuliah di Winsa gitu. Dan pada waktu itu sayangnya aku bilang sepertinya nggak bisa gitu, karena aku nggak tahu. Iya. Pada kenyataannya bisa kuliah di Winsa meskipun dia non Islam. Tapi saya nggak tahu terkait pakai kerudung diwajibkan atau enggak, karena kan Winsa kan Islam kan, nggak tahu itu wajib atau enggak gimana. Tapi kalau perasa aku sih ya non Islam itu ya wajib mengikuti norma Winsa sih. Ya dia pakai hijab gitu dan berpakaian yang enggak ketat atau buka aurat terlalu banyak. Oke. Dan mungkin kalau di Winsa kan namanya juga Universitas Islam Negeri ya. Berarti kan dan semester 1, semester 2 itu kayaknya masih ada Arab-Arabnya. Jadi kalau non Islam masuk dia gimana ya belajarnya ya? Apa ada kelas sendiri yang beda ya? Nah, iya itu juga. Apalagi kan kalau di semester 1, semester 2 ada mahar.
Iya ada Maha. Nah kayaknya Mahanya gak bakal lolos dia. Nanti dia pikir, wah saya salah share apa gitu. Iya. Yang terakhir nih, menurut Kak Mahdi, seorang pemimpin yang baik ala Kak Mahdi itu seperti apa? Iya, seperti yang udah aku katakan tadi di awal, seorang pemimpin yang baik itu dia bisa menciptakan suatu kepemimpinan yang baru gitu. Jadi dia nggak kepemimpinannya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia itu kayak mengajarkan orang lain gitu loh, membuat suatu pemimpin lagi gitu di anggotanya gitu. Juga pemimpin yang baik itu bisa mengakomodir anggotanya, bisa memotivasi anggotanya untuk apa? Untuk satu tujuan bersama, satu visi apa? Visi organisasi tersebut. Pemimpin yang baik juga selalu memotivasi. Pemimpin yang baik juga nggak melulu di atas gitu, nggak eksklusif tapi inklusif. Karena kalau kita lihat kan zamannya itu udah berbeda. Kalau zaman sekarang itu kita berkepemimpinan dengan gaya eksklusif, artinya nggak turun ke bawah, banyak anggota yang nggak senang gitu. Karena generasi sekarang itu generasi zilenial gitu, berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi sekarang itu dituntut pemimpinnya itu bersifat inklusif. Inklusif maksudnya tidak ada gap antara pemimpin dan bawahan gitu. Ya ketika sedang ngobrol, ya pemimpin ya ikut ngobrol, nggak ada gap lah ibaratnya. Itu yang baik untuk zaman sekarang, pemimpinnya seperti itu. Oke. Jadi ada yang bilang juga setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada masanya seperti itu ya. Nah itu mungkin motivasi buat teman-teman bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dan berkualitas juga ya. Karena Kak Mahdi ini juga salah satu pemimpin gitu. Apa itu? Tapi kan pengalamannya Kak Mahdi ini udah bisa diragukan karena kepemimpinan beliau udah banyak gitu. Bagian kata beliau. Ya, mungkin itu aja Kak Mahdi ya. Buat teman-teman semoga pembahasan diskusi kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tentunya ini ilmu baru buat teman-teman dan juga saya nih Kak Mahdi ya. Karena saya juga bercita-cita menjadi seorang pemimpin. Kita semua hanya pemimpin. Pemimpin atas diri kita sendiri. Diri sendiri dan juga keluarga. Ya, dan juga keluarga gitu. Ya. Baik, terima kasih untuk Kak Mahdi atas kedatangannya dan terima kasih buat teman-teman semua. Dadah. Ngobrol Ngobrol kuy.